Halo Sobat Mager, kembali lagi di Warada Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul VIP. Film ini dirilis pada 23 Agustus 2017. Disutradarai oleh Park Hoon Joon serta dibintangi oleh Jang Dong Hoon, Kim Young Min, Park Hee Sun, dan Lee Jong Suk. Film ini menceritakan tentang seorang pria tampan yang menjadi tokoh yang sangat dilindungi dan diperebutkan oleh 3 negara sekaligus. Bagaimanakah kelanjutan kisah pria tersebut? Sebelumnya, mari kita dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan dapat menghibur teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Saya ingatkan kepada teman-teman agar menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh, karena video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama, siapkan camilan, jauhi keramaian, dan selamat menonton. Awal cerita, di Korea Utara, kita diperlihatkan seorang gadis muda yang sedang berjalan sendirian. Lalu kita diperlihatkan sebuah mobil yang di dalamnya ada pria tampan yang bernama Kim. Tiba-tiba mobil itu berhenti. Lalu gadis tersebut diculik oleh Kim dan teman-temannya. Scene berpindah. Kita diperlihatkan kelompok intelijen yang sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan. Kemudian seorang pemimpin intelijen melaporkan hasil investigasi kasus pembunuhan kepada atasannya. Namun, laporannya ditolak oleh atasannya dan mereka semua dipecat. Kemudian, di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan teman-teman Kim yang menyiksa seorang gadis yang telah dicocok tanam sebelumnya. Lalu Kim pun bergabung dan akhirnya membunuh gadis itu dengan cara yang sangat keji, yaitu melilitkan tali baja kepada korban sampai mati. Kemudian di Korea Selatan kita diperlihatkan beberapa polisi yang sedang menyelidiki sebuah kasus kematian seorang gadis dalam keadaan banyak bekas luka dan telanjang bulat. Pemimpin kelompok polisi tersebut adalah Cha Yi-do. Cha Yi-do merupakan seorang kepala detektif yang sangat jenius dan agak tengil juga. Bahkan dirinya pernah diskors karena pelanggaran kode etik kerja. Berita kematian gadis tersebut langsung menyebar luas melalui saluran televisi. Hal itu membuat masyarakat Korea Selatan menjadi resah. Cha Yi-do pun melaporkan hasil penyelidikan kepada atasannya. Atasannya meminta agar Cha Yi-do menyelesaikan kasus dengan baik dan sewajarnya. Cha Yi-do CS langsung bekerja keras untuk menyelesaikan kasus pembunuhan berantai ini. Dan dengan pengalamannya, Cha Yi-do CS dapat mengetahui identitas pembunuhnya. Ia juga menyuruh bawahannya agar saat ini untuk fokus mencari dan menangkap pelaku pembunuhan. Tempat yang berbeda, kita diperlihatkan seorang pria berkacamata bernama Jae-hyuk yang sedang ngobrol dengan atasannya. Jae-hyuk khawatir karena ia dan atasannya yang telah membantu Kim untuk bisa masuk dan tinggal di Korea Selatan. Atasannya meminta Jae-hyuk untuk melindungi Kim sebelum pihak polisi menangkap Kim lebih dulu. Lalu Cha Yi-do mencari informasi dari rekannya. Diketahui Kim merupakan putra dari petinggi politik di Korea Utara, sehingga kehidupannya di Korea Selatan sangat dilindungi. Jae-hyuk CS sampai di lokasinya Kim. Ternyata di sana sudah banyak polisi. Bocil ini sangat tenang saat akan ditangkap. Saat Jae-hyuk ingin menangkap Kim, dengan alasan Kim melanggar undang-undang keamanan negara. Tiba-tiba
Jae-do datang untuk menangkap Kim. Juga, Jae-hyuk memperkenalkan dirinya bagian dari NIS, sedangkan Jae-do berasal dari pihak kepolisian. Terjadi pertikaian antara NIS dengan pihak kepolisian. Namun, Jae-do memperlihatkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh hakim distrik, sedangkan Jae-hyuk tidak mempunyai surat perintah penangkapan. NIS merelakan Kim untuk dibawa oleh pihak kepolisian. Jae-hyuk sangat kesal dan khawatir kalau kepolisian membeberkan kasus ke media, TV, internet, dan koran, karena pada dasarnya Kim merupakan pembunuh berantai. Berada di ruang interogasi, Jae-do menanyakan kepada Kim kenapa DNA-nya bisa ada pada korban. Kim pun menjawab dengan alasan yang sangat aneh. Jae-do pun marah pada Kim. Sepertinya Kim belum mengetahui Jae-do yang sebenarnya. Jae-do pun pergi pulang untuk mencari bukti-bukti lain. Jae-do langsung menyuruh bawahannya untuk segera mencari bukti-bukti lain. Pihak kepolisian mencari bukti dengan cara melihat rekaman CCTV dari rumah dan tempat kerja Kim. Mereka semua mengecek rekaman dari CD satu persatu dengan sesama dan tidak boleh ada satupun yang terlewatkan. Pihak NIS mengamati kinerja dari pihak polisi melalui CCTV yang sebelumnya sudah dipasang di kantor Jae-do. Ternyata ada pihak NIS yang menyamar juga sebagai pengantar makanan untuk mengawasi kinerja pihak polisi. Di hari berikutnya, pada malam hari, bawahan Jae-do mulai menemukan bukti-bukti. Dengan bukti yang kuat, Jae-do CS dapat memetakan alasan dari Kim dan pengacaranya. 야, 이게 뭐게? 뭐, 휴가를 가? Di tempat lain, kita diperlihatkan rekan Kim ditangkap oleh pihak NIS di sebuah jalan dalam keadaan terluka parah. Atasan Jae-hyuk merasa aneh kenapa pihak Amerika yang dipimpin oleh Paul Gray juga melindungi Kim. Jae-hyuk mengatakan pada atasannya untuk menyelesaikan dengan baik secara diam-diam. Saat berada di kantor, atasannya meminta Jae-do untuk berhenti dan menutup kasusnya, kemudian menyerahkan kasus pada NIS. Jae-do pun pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Lee Dae-bum yang melarikan diri dari Korea Utara. Jae-do mendapatkan banyak bukti dari Lee Dae-bum. Di hari berikutnya, atasan Jae-hyuk meminta agar Jae-hyuk CS menganggap bahwa masalah ini selesai dan segera menyerahkan Kim pada pihak Amerika. Di kamarnya, si Kim ini nafsu dan mencoba membunuh wanita yang merupakan anggota NIS. Saat kembali, Jae-hyuk yang melihat anggotanya terluka sangat marah pada Kim, lalu mengajar Kim sampai pingsan. Berkat bukti dari Lee Dae-bum, Jae-do langsung berangkat menuju markas NIS yang menahan Kim. Saat itu, Kim sedang merasa sangat bahagia karena ada Paul yang menjamin kebebasannya. Kim dan pihak AS akan segera pergi meninggalkan Jae-hyuk CS. Akan tetapi, tiba-tiba Jae-do bersama pihak polisi datang dan memperlihatkan bukti pembunuhan Kim. Amerika dan NIS terdiam tanpa kata-kata. Jae-do mengejek Kim bahwasanya dia tidak bisa tegang, sehingga membunuh banyak wanita karena bagi Kim, wanita adalah satu-satunya benda yang membuatnya tidak berdaya di dunia. Kim pun dibawa oleh pihak polisi saat itu juga.
Setelah berhasil membawa Kim, langkah Chae-do gagal untuk memenjarakan Kim karena para petinggi kepolisian membuat keputusan yang tidak masuk akal. Chae-do langsung pergi sendiri membawa Kim untuk diserahkan pada pihak NIS dan Amerika. Chae-do pun menyerahkan kunci borgol ke Jae-hyuk. Sangat tak diduga-duga, saat borgol Kim dilepaskan, Kim mengambil pistol lalu menembak Chae-do di hadapan Jae-hyuk. Dengan 3 tembakan, Chae-do langsung tumbang dan mengalami pendarahan. Pihak Amerika dan Kim langsung melarikan diri. Jae-hyuk yang sangat marah juga langsung mengejar Kim. Saat melakukan aksi kejar-kejaran, tiba-tiba mobil Kim ditabrak oleh mobil Lee Dae-bum. Untuk menghindari tabrakan, Jae-hyuk pun memutar setirnya sehingga dia malah menabrak mobil lain juga. Lee sangat marah karena dulu dia bersama rekan-rekannya disiksa oleh gengnya Kim. Lee langsung mengajar Kim dan membawa Kim pergi. Pihak Paul CS pun tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka sedang terluka parah. Scene berpindah. Kita diperlihatkan Lee yang membawa Kim untuk kembali ke Korea Utara. Namun tanpa duga-duga, seluruh awak kapal berkhianat lalu membebaskan Kim. Lee sangat terkejut dan seketika Lee dibunuh dengan pistol lalu diceburkan ke dalam laut untuk menjadi santapan ikan. Beberapa tahun kemudian di Cina, Paul meminta bantuan Jae-hyuk untuk melindungi dan membawa Kim yang sedang disandera oleh pihak Cina dari dalam gedung menuju sebuah mobil. Jae-hyuk langsung memasuki gedung, lalu ia bertemu dengan Kim. Bukannya untuk melindungi dan menyelamatkan Kim, Jae-hyuk memanfaatkan momen itu untuk menyiksa dan membunuh Kim. Dimulai dari 1 tembakan di kaki, lalu 1 tembakan di lututnya, lalu 1 tembakan di dadanya, kemudian yang terakhir 1 tembakan di mulutnya sehingga membuat Kim langsung tewas. Dan akhirnya Kim kepalanya dipotong oleh Jae-hyuk dengan menggunakan pistol. Kemudian Jae-hyuk menemui Paul dan memberikan kepala Kim pada Paul. Di akhir film, kita diperlihatkan Chae-do yang terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma. Film pun selesai. Banyak salah kata dari saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video berikutnya. See you.